Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Blisha Putra, perwakilan dari kelompok 1. Dengan video ini saya ingin mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Regresi dan Korelasi Sederhana. Kelompok ini beranggotakan Agatha Waru, Reza Fahlevi, dan saya sendiri Reno Blisha Putra. Jadi untuk topik pembahasan di video ini ada pengertian variabel, pengertian regresi dan korelasi, analisa regresi dan korelasi sederhana, serta yang keempat ada analisa regresi dan korelasi menggunakan Excel. Untuk di part 4 ini nanti akan saya praktekkan langsung ya di video ini. Jadi untuk yang pertama kita masuk dulu ke pengertian variabel. Jadi variabel merupakan segala sesuatu yang memiliki variasi nilai yang berbeda dan dapat diukur. Contohnya tinggi badan, durasi waktu, dan seterusnya. Untuk jenis variabel ada dua ya. Di sini ada variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Dan yang kedua ada variabel terikat, variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Lalu kita akan masuk ke pengertian regresi dan korelasi. Jadi regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas dengan tujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Analisis digunakan untuk memprediksi seberapa besar nilai variabel terikat jika variabel bebasnya dirubah. Ya, sedangkan korelasi merupakan metode atau teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Jadi analisa regresi dan korelasi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan analisa regresi dan korelasi berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Sekarang kita masuk ke analisa regresi sederhana. Jadi untuk mencari persamaan regresi sederhana dapat menggunakan berbagai pendekatan atau rumus sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B dikali X. X sama dengan variabel bebas atau independen, Y variabel terikat atau dependen, A konstanta, dan B adalah koefisien regresi. Ya, yang dimana nilai A dan B dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi bisa dilihat untuk rumusnya untuk mencari A dan B. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi langkah-langkah dalam melakukan analisa regresi linear sederhana. Jadi tentukan tujuan yang diharapkan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Identifikasi variabel bebas X dan variabel terikat Y, hitung X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, dan total sigma dari masing-masingnya. Identifikasi variabel bebas X dan variabel terikat Y. Hitung A dan B, buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Sekarang kita masuk lagi ke dalam analisa korelasi sederhana digunakan rumus sebagai berikut. Jadi N itu banyak datanya ya, N sigma XY N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Lalu dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Jadi untuk N banyaknya pasangan data ya, pasangan data X dan Y, sigma X total jumlah dari variabel X, sigma Y total jumlah dari variabel Y, sigma X kuadrat dari total jumlah variabel X, XY kuadrat dari total jumlah variabel Y. Sigma X Y adalah hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Sekarang kita masuk ke koefisien korelasi atau R. Nilai koefisien dapat berkisar antara plus 1 dan min 1.
di mana jika mendekati R jika R mendekati +1 dan -1, maka korelasi antara variabel X dan Y sangat tinggi. Jadi seperti contoh di bawah ini, mendekati 1 berarti korelasi sangat kuat. Untuk mengetahui tingkat hubungan koefisien korelasi dapat digunakan pedoman interpretasi korelasi sebagai berikut. Jadi untuk pedomannya, untuk nilai hasilnya nanti dapatnya berapa bisa dilihat dari tabel ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal analisa regresi dan korelasi sederhananya. Nah, di sini ada data biaya iklan dan volume penjualan hand sanitizer dari PTX. Jadi ini untuk biaya iklannya dalam jutaan ya. Jadi ini Januari 1 juta, yang ini 8 juta. Jadi ini sudah diisi. Jadi ini X kali Y 8 juga sigma-sigmanya sudah diisi. Jadi yang A adalah pertama tentukan persamaan regresinya. Yang kedua tentukan perkiraan besar volume penjualan jika biaya iklan adalah 20 juta rupiah. Yang ketiga tentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Nah, ini untuk mencari A-nya ya. Jadi ini adalah rumusnya. Sigma Y dikali sigma X dikurang sigma X dikali sigma XY, lalu dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Jadi untuk ini hanya tinggal dimasukkan saja. Jadi sigma Y maksud saya, sigma Y tinggal masukkan 292. Ini sigma X kuadrat ini 346 dimasukkan. Ini sigma X dimasukkan. Ini adalah sigma X kali Y, jadi 2806. Jadi 6 ini adalah jumlah dari datanya. Jadi di sini bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Lalu sigma X kuadrat 346. Lalu di sini ada 36. Jadi dikuadratkan. Jadi 36 dikali 36. Berikut adalah hasilnya untuk hasil dari A-nya. Ini hanya sama seperti yang B tadi, hanya tinggal dimasukkan saja sesuai dengan tadi. Tadi masih dengan banyaknya jumlah data yaitu 6 ya. Jadi berikut adalah hasilnya 8,10769238. Lalu di sini ada Y-nya A tambah B kali X. Jadi ini untuk hasilnya Y ditambah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Jadi untuk mencari bagaimana jika biaya iklannya 20 juta rupiah gitu. Jadi untuk hasil yang tadi dimasukkan, ini untuk tadi bagaimana jika 20 juta. Jadi 0,02 ditambah ini sudah dikalikan ya 8,1076 92308 sudah dikalikan dengan 20, jadi segini hasilnya yang ditambahkan, jadi hasilnya segini. Jadi besar penjualan jika biaya iklan ditambah menjadi 20 juta rupiah adalah nanti jadi 100 juta ya, 162 juta. Jadi 162 juta. Jadi penjualan menjadi 162 juta kalau biaya iklan di sini 20 juta ya. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk kita mencari R-nya, yaitu korelasinya seberapa kuat sih korelasinya. Jadi ini sudah ada rumusnya, hanya tinggal dimasukkan saja seperti yang tadi A dan B. Ini untuk hasilnya adalah 0,99. Jadi koefisien variabel biaya iklan volume penjualan adalah sebesar 0,99. Artinya korelasi antara variabel laba penjualan dengan biaya iklan adalah positif dan sangat erat karena nilai R mendekati +1. Jadi bisa dilihat dari tabel yang tadi, ini mendekati +1 tadi ya. Berarti korelasinya sangat kuat. Baik, di sini adalah 0, jadi variabel iklan mampu menjelaskan variabel penjualan sebesar 98%, sedangkan sisanya 1% ya dijelaskan oleh faktor lainnya di luar model.
Jadi kita mencari R kuadratnya ya. Jadi seginilah hasilnya. Sebelum melakukan analisis regresi, kita perlu membuat tabel data variabel X dan Y berdasarkan data yang telah dimiliki sebelumnya. Sebagai contoh, kita akan menggunakan data pada tabel sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan Excel ya. Di sini saya akan coba praktekkan. Oke, saya coba sini sudah ada Excel dan sudah ada datanya sesuai dengan tadi yang ada di slide presentasi. Yang pertama harus kita lakukan adalah enable dulu data analisisnya. Di sini bisa masuk ke file, ke option. Di sini ada add-ins. Kita klik langsung go aja ya, go. Di sini analisis tool package kita centang lalu klik OK. Oke, jadi langsung muncul di sini. Ada data analisis. Jadi yang pertama kita masukkan dulu regresinya. Regresi kita coba regresi. Jadi input X-nya, Y-nya dulu ya. Kita input Y-nya dulu. Oke, yang kedua adalah input X-nya. Oke, ini outputnya mau ditaruh di mana? Ditaruh di sini aja sebelahnya ya. Oke, kalau sudah kita bisa langsung klik OK. Ya, inilah jadi muncul hasil-hasilnya nih, dan ini sesuai dengan yang tadi di slide ya, yang tadi di slide sesuai dengan tadi di slide. Jadi ini hasilnya A-nya 0,02 dan B-nya 8,1. Ini jadi sesuai 0,02, ini 8,1. Ini A dan ini X-nya. Seperti itu. Jadi lalu untuk ini untuk R-nya, multiple R-nya ini sudah juga sesuai ya, 0992. 0992 sesuai dengan yang kita hitung manual. Ini ada koefisien korelasinya R-nya, ini juga sama. Jadi di sini juga ada yang tadi kuadratnya juga sudah sesuai 98412 ya, 98412 ya. Oke, ini adalah regresi. Bagaimana kalau yang korelasinya? Oke, kita klik lagi data analisis, kita pilih correlation. Oke, di sini kita langsung input semua X dan Y-nya ya. Oke, kalau sudah kita input lagi, klik OK. Nah, yang ini adalah korelasinya tadi ya, kuat ya 992. Ini 992 nih, sesuai dengan yang ini korelasinya sudah kuat ya, betul. Baik, hanya itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada pengucapan kata yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.